Ada sisanya pelajaran yang ketujuh. Sambil kita menunggu nanti proyek-proyek semoga bisa bagus. Kemudian kita akan ajarkan melalui program saya dari layar ini insya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran pelajaran dari yang tersisa. Pelajaran ketujuh tentang ismu isyarah, tentang ismu isyarah yang digunakan untuk ya ismu isyarah itu secara besar terbagi menjadi dua. Ada ismu isyarah min qarib dan ada ismu isyarah min ba'id. Ada ismu isyarah kata tunjuk. Demikian pula untuk yang jauh ada mudzakkar dan ada muannas. Nah, kita belum diajari bagaimana ismu isyarah untuk musanna yang untuk dua. Kita baru diajari ismu isyarah untuk satu. Jadi kata tunjuk itu mengikuti benda yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk satu, maka kita kata tunjuknya juga jumlah satu. Kalau yang ditunjuk dua, maka kita pakai isim isyarah untuk dua. Tetapi kita belum diajari isim isyarah untuk menunjuk benda berjumlah dua. Kita baru diajari isim isyarah satu saja, baik mudzakkar maupun muannas, baik untuk jauh maupun untuk dekat. Ini sudah kita sampaikan.
Silakan. Silakan dibaca. Kita mewakili. Dibaca kemudian diterjemahkan. Man hadhihi aminatu. Ya, diartikan Siapa ini Aminah? ini A. Jadi Amin itu enggak tanwin, ya, tidak ditanwin. Karena dia nama muannas, ya, yang lebih dari 3 huruf. Ya, yang lebih dari Waman ya, dan siap dipati. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. terjemahkan. Ini adalah sekolah dan itu adalah universitas. Universitas atau kampus, ya. Itu adalah kampus. Baik. Sekarang apa bedanya di sini? Hadhihi dengan tilka. Apa bedanya hadhihi dengan tilka? Yang kedelai. Ya, kedelai. keledai. Nah, kalau kedelai nanti tempe jadinya, ya. Ayo, kedelai. Kedelainya kedelai lagi. Dijawablah bukan. Tilka madrasatun. Jadi dia ulang. Ini guru perempuan dan itu pelajar perempuan. Pelajar perempuan, bagus. Pelajar atau mahasiswi, atau kita bilang siswi udah cukup, ya. Siswi masuk perempuan. Ya. Kalau guru tetap guru perempuan. Enggak jadi guri, ya gitu, ya. Nah, itu makanan kalau guri. Ya, kalau ini mudarrisah bisa dibaca madrasah. Tapi kan nggak cocok. Karena pasangannya adalah thalibah. Misalnya kita baca hadhihi madrasatun. Benar atau salah? Dari sisi bacaan ya bebas kita mau baca apa. Tetapi salah karena maknanya tidak pas. Jelas, ya? Jadi madrasatun sama mudarrisatun tulisannya sama. Tulisannya sama, cuma beda harokat dan beda makna. Baik, sekarang 6. Tafadhol, silakan. Hadza kalbun wa dzalika kitun. Baik. Artinya? Ini anjing dan itu kucing. Dan itu kucing. Nah, selanjutnya yang terakhir yang ke-7. Tafadhol. Hadza baitun. Ayo. Ini apa jadinya nanti? Al-muadzin jadi apa kalau ini baca baitun? Coba dipikir baik-baik baru dibaca. Karena ini nggak ada harokat sudah. Ayo saya hitung sampai 3, ya.
Ayo, saya hitung sampai 3. Coba. Coba dibaca dulu. Hadza. Sudah baca, sudah tahu pasti bacaannya baitun jelas. Tapi sekarang gimana cara membaca yang benar ketika ada muadzin? Sebagai apa baitnya? Posisinya sebagai apa dia? Sebagai khobar sekaligus sebagai apa? Sebagai mudhof. Kalau mudhof berarti tidak boleh ditanwin. Nah, setelahnya mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu majrur atau dijer, di kasroh. Silakan dibaca ulang. Hadza baitul betul? Baitul awacanya. Tukang azan. hadza baitul muadzin Nah, bagus. Hadza baitul muadzin. wa tilka Hadi hadikatut qatut. tajiru. Sebagai apa tajir? Taj Hadi qatut tajir. sebagai apa tajir? Sebagai mudhofun ilaih. Berarti dibaca apa tajir? Tajiru, tajiri atau tajiro? Tajiri. Tajiru, mudhofun ilaih. Saya dibaca ulang lebih cepat lagi. Hadza baitul muadzini wa tilka hadikatul Hadi dalnya yang panjang. Tilka ummu. Dzalika Ummu atau umun? ummun. Umun ya. Tilka. Jangan ragu-ragu mentanwin kalau tidak ada al. Kariri diulang. Tilka ummun. Dzalika abun. Nah, tilka ummun dzalika Dzalika abun. Baik, itu adalah ibu. Tilka ummun wa dzalika abun, dan itu adalah bapak. Baik, silakan lanjut lagi. Ba'daha setelahnya. Dzalika qalamun. Dzalika qalamun. Ar-rabi yang keempat. Tilka mil'aqatun. Mil'aqatun. Dzalika qalamun tilka mil'aqatun. Diartikan? Itu pulpen. Dan mil'aqah? Itu sendok. Dan itu sendok. Mil'aqah muannas atau mudzakkar? Muannas. Muannas. Tandanya apa? Tamarbutoh. Tamarbutoh. Ahsanti. Taib. Lanjut lagi akhwat. Tilka ainun zalika hajar. Anggota tubuh. Ya, anggota badan, anggota tubuh yang berpasangan. Jadi semua anggota tubuh yang berpasangan itu masuk muannas atau untuk dimasukkan ke dalam golongan wanita, ya. Maka pakai hadhihi. Tilka. Hajarun mudzakkar. Taib. Lanjut lagi, akhwat, silakan. Ba'daha. Dzalika qamisun. Tilka qidrun. Tilka kidrun. Ma makna dzalika qamisun? Itu kemeja. Itu panci. Panci. Kidrun muannas atau mudzakkar? Muannas. Mana tandanya kalau dia muannas? Karena alat rumah tangga. Ayo, apa tandanya? Tidak ada tandanya. Yang begini ini dihafal. Paham ya? Yang tidak ada tandanya dihafal. Jadi muannas ada yang tidak punya tanda. Ada yang tidak punya tanda. Jadi dia seperti mudzakkar, tetapi orang Arab memasukkan dia ke dalam jenis muannas. Makanya yang begini harus dihafal. Kidrun ini termasuk muannas. Taib. Lanjut lagi. Tilka nafidatun. Tilka baqaratun. Taib. Terjemi diterjemahkan? Itu jendela. Itu sapi betina. Sapi betina. Taib. Nafidah. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Baqarah? Muannas. Muannas juga. Taib. Apa tandanya? Ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh di belakangnya. Dan bukan nama laki-laki. Karena kalau ada tak marbutoh lalu dia nama laki-laki, maka dia dimasukkan ke dalam Mudzakkar. Mudzakkar. Seperti Hamzah misalnya. Hamzah ada tak marbutoh di belakangnya. Tetapi dia nama laki-laki, maka dia dimasukkan mudzakkar. Jelas ya? Jadi kalau ada tak marbutoh itu muannas. Kecuali kalau dia nama untuk laki-laki. Ayo lanjut lagi. Baik.
Nomor 11. Hadza zalika maktabu Maktabun ditanwin ya. maktabun. Mm-mm. Tilka nakotun. Naqatun. Taib. Diartikan Itu meja dan Dan- itu unta betina. dan itu onta betina. Taib. Nomor 13, silakan akhwat. Dzalika muhandisun, Mm-mm. dzalika muadzin, Muadzin, muadzinun ya di. muadzinun. Nah, jadi kalau nggak ada tanwin, nggak ada al ya ditanwin. Silakan diterjemahkan. Itu insinyur laki-laki Mm-mm. dan itu muadzin Ya, laki-laki. muadzin laki-laki. Taib, silakan. Nomor 15. Tilka mumarridotun, zalika sarirun. Taib. Tarjimi diterjemahkan. Itu perawat Mm-mm. perempuan dan itu tempat tidur. Dan itu tempat tidur. Taib. Lanjut lagi. Akhwat. Tilka hadikotul, tilka tolibatun. To-nya panjang. Tolibatun. Taib. Terjemahkan. Itu taman, itu siswi. Sambil dibayangkan terjemahannya ya. Asmaul isyarati lil qaribi. Hadza Muhammadun. Hadhihi Aminatu. Baik. Mal farqu baina hadain kalimatain atau kayak baina hadain jumlatain, apa perbedaan antara dua kalimat ini? Satu mudzakkar dan satu muannas. Idza kana al-musyar ilaih yang ditunjuk itu adalah mudzakkar, maka kita menggunakan ismul isyarah lil mudzakkar, isim isyarah untuk mudzakkar. Idza kana muannatsan, apabila dia muannas, maka kita menggunakan apa? Isim isyarah untuk muannas, yaitu hadhi. Perhatikan ya. Jadi ketika kita mau menunjuk sesuatu, lihat dulu ini mudzakkar atau muannas. Seperti papan tulis. Mana papan tulis bil lughatil arabiyyah? Bil lughatil arabiyyah ma papan tulis bil lughatil arabiyyah? Saburatun. Saburatun. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Maka kita pakainya apa? Hadza atau hadhihi? Hadhihi. Hadhihi saburatun. Ya, hadhihi saburat. Taib, sabura fil lughatil arabiyyah muannas hakiki atau majazi. Dia dalam bahasa Arab sabura itu muannas hakiki atau majazi? Hakiki atau majazi? Ayo. Muannas tanqasim ila qismain. Muannas itu terbagi menjadi dua. Al-awwal atau al-ula muannas hakiki. Yang pertama muannas hakiki, yaitu muannas yang dia memiliki jenis kelamin. Seperti manusia, hewan ya, punya jenis kelamin, maka dia masuk ke mana? Hakiki. Adapun majazi adalah jenis muannats yang tidak punya jenis kelamin. Yaitu semua benda-benda yang tidak punya jenis kelamin kemudian dimasukkan ke dalam jenis muannats, maka dia muannats majazi. Sama dengan mudzakkar begitu. Ada yang mudzakkar hakiki, ada juga mudzakkar majazi. Mafhum? Paham? Taib ya. Wal'an nantakil, sekarang kita pindah ila asma'il isyarah lil ba'id. Sama-sama ya. Asma'ul isyarati lil ba'idi. Asma'ul isyarati lil ba'idi. Ya, isim-isim isyarah untuk yang jauh. Dzalika Hamidun. Tilka Zainabu. Taib. Wal'an sekarang mal farqu baina hadain jumlatain. Apa perbedaan antara dua kalimat ini? Ya, perbedaannya pada mudzakkar wal muannas. Al jumlatul ula, kalimat yang pertama mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Wa jumlatul tsaniyah, kalimat yang kedua muannas. Ahsanta. Taib. Idza kana al musyar ilai yang ditunjuk itu adalah mudzakkar, maka kita menggunakan apa? Ya, pakai dzalika. Apabila yang ditunjuk adalah muannas, kita menggunakan tilka. Taib. Hamidun mudzakkar atau muannas? Hamidun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka kita pakai
Dzalika. Zainabu mudzakkar atau muannas? Muannas. Hakiki atau majazi? Hakiki. Hamidun mudzakkar hakiki atau majazi? Hakiki juga. Maka Zainabun menggunakan tilka karena dia muannas. Mafhum? Paham? Baik. Mafhum itu artinya dipahami itu. Kita bilang mafhum. Paham. Sudah masuk Isya? Khana waktu Isya, sudah masuk waktu Isya? Masuk? Masuk atau belum? Sudah. Kita adzan dulu kemudian kita lanjut insyaallah di pelajaran ke-8. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama ya. Ad-Darsus Tsamin. Pelajaran ke-8 ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Apakah ada kata sebelumnya ataupun tidak ada? Jelas ya? Kalau wasol tidak. Nah ini seperti ismu. Dibaca ismu kan? Nah, kemudian ketika ada wawu di depannya wasmu, alifnya nggak dibaca atau hamzahnya nggak dibaca. Jelas perbedaannya? Nah, itu di pelajaran ke-8 ini salah satu yang diajarkan. Jelas ya? Kita ulang ya. Ismu tajiri mahmudun. Wasmut tabibi sa'idun. Baik. Hadzal baitu litajiri. Li termasuk huruf apa? Huruf jar. Makanya tajiri majrur di kasrah. Wa dzalikal baitu litabibi. Baitu tajiri amamal masjidi. Amama ini salah satu bentuk dhorof. Dhorof itu kata keterangan ya. Dan kata keterangan ada dua. Ada kata keterangan tempat dan ada kata keterangan waktu. Nah ini kata keterangan tempat. Amama di depan. Amama di depan. Jelas ya? Kata keterangan apa ini? Tempat. Kalau kata keterangan waktu contohnya kalau kita bilang setelah zuhur, kita bilang apa? Ba'da zuhri. Nah, kata keterangan itu di fathah dia, dinasobkan. Jadi nggak boleh dibaca amamu, tapi dibaca
amama. Sama dengan ba'da, enggak boleh ba'du duhri, ya, keliru. Bacanya ba'da duhri, ba'da duhur. Atau sebelum asar misalnya. Qabla al-asar, ya, qabla al-asar atau qabla al-asar, sebelum asar. Jelas ya? Nah, jadi itu kata keterangan. Kata keterangan dia apa harokatnya? Di fathah. Kalau dia di fathah menunjukkan bahwa dia kata keterangan. Dan ada kalimat-kalimat yang asalnya dia adalah bukan kata keterangan, tapi kemudian menjadi kata keterangan dan dia di fathah. Contoh dalam kalimat al-yauma akmaltu. Harusnya kan al-yaumu. Ya kan? Tapi di situ baca al-yauma akmaltu. Karena yaum di situ menjadi kata keterangan. Pada hari ini. Tidak dikatakan hari ini, tapi pada hari ini. Menunjukkan kata keterangan waktu. Nah, setelah kata keterangan waktu, kalimat setelahnya berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Setelah kata keterangan ini, kata keterangan amama, kemudian ada kalimat setelahnya itu berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Amamal masjidi. Kenapa masjidi majrur? Kenapa dijer? Kenapa kasroh? Karena mudhafun ilaih. Kenapa amama di fathah? Karena kata keterangan. Ya, baik. Kita ulang. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Mana dhorof di sini? Baitut tabibi khalfal madrasah. Mana dhorof? Mana kata keterangan? Khalfa. Khalfa itu tadi di belakang. Kata keterangan apa ini? Tempat. Makanya dia apa? Harokatnya di fathah. Al madrasati sebagai apa? Mudhafun ilaih. Karena terletak setelah kata keterangan. Taib. Liman hadhihi sayyaratu? At-tabibi Sa'idun. Ya, diterjemahkan. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Sa'id. Taib. Lanjut lagi, ayo. Ayo. Hadzal baitu lit-tajiri. Tanya panjang atau pendek? Panjang. Panjang, dibaca panjang. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Masya Allah. Diterjemahkan? Ini rumah ini. Rumah ini milik. Jadi kalau ada ada al berarti dibaca rumah ini, mobil ini gitu, dan seterusnya. Ayo. Rumah ini milik pedagang. Bagus. Dan rumah itu milik dokter. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Ayo lanjut lagi, silakan. Baitut tajiri amamal masjidi. Nah. Wa baitut tabibi khalfal madrasah. Taib. Terjemahkan. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Masya Allah. Ayo lanjut lagi. Sudah bisa ya semua menerjemahkan ya. Alhamdulillah. Ayo. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Ahsan. Terjemahkan. Kepunyaan siapa mobil ini? Masya Allah. Dan kepunyaan siapa itu? Nah, jadi kalau ada begini nggak disebutkan mobil, kita sendiri yang nambahi supaya jelas. Itu maksudnya apa? Mobil kan? Kan tadi milik siapa mobil ini? Berarti pasti milik siapa mobil itu. Walaupun di sini nggak ada tulisan mobil, tapi boleh kita tambahkan untuk memperjelas maknanya. Jadi diartikan gimana? Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Jadi mobil itu tambahan terjemahan. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu yang dimaksud di sini apa itu? Ya mobil juga, ya karena mobil dengan mobil dibandingkan. Taib. Lanjut lagi silakan. Yang terakhir. Belum yang terakhir ya. Terus siapa lagi? Lanjut. Di belakang, ya. Hadhihi sayyaratul tabibi wa tilka tajiri. Ya, diterjemahkan. Mobil ini milik dokter dan
Mobil Ya, mobil itu mobil dan mobil itu milik pedagang. milik pedagang. Jadi boleh menambahkan apa tadi? Nah, kalimat mobil di situ. Baik, silakan yang terakhir lagi. Hajihi sayyaratun hajihi sayyaratu minal bayani Minal ya, ya-nya dulu. minal yabani wa Ah. tilka minal Amerika. Amerika. Ro-nya panjang atau pendek? Ro, ri, panjang atau pendek? Pendek. Dibaca panjang karena ada ya setelahnya ya sukun ya. Amerika. Baik. Diterjemahkan? Ini mobil Mobil ini, mobil ingat, ini mobil ini dari Jepang. dan mobil dan bagus. Mobil itu dan itu mobil dari itu Amerika. Dan mobil itu dari Amerika. Jadi mobil sekali lagi adalah tambahannya. Baik, sekarang kita baca dengan cepat ya. Antum ikut ya. Ad-darsu tsamin. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Dibaca kompak dan cepat. Ulang ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nukarir, kita ulang lagi. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Yaban apa artinya Yaban? Jepang. Baik. Nah, sekarang akhwat silakan. Saya baca Indonesia, kemudian kalian terjemahkan dalam bahasa Arab. Saya acak dari sini tapi nanti diacak. Sudah akhwat ya? Ada mic-nya semua? Ayo. Urutan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya baca dalam bahasa Indonesia, tapi saya acak. Ya. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Ayo akhwat. Ya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Baik, ahsanti. Lanjut lagi. Nama pedagang ini Muhammad dan nama dokter itu Said. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibu Sa'idun. Wasmut tabibi mudhafun ilaihi. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Baik. Lanjut ya. Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. Ayo, mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. Sudah? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Lit-tajiri. Taib. Yang terakhir, laki-laki ini adalah pedagang dan laki-laki itu adalah dokter. Hazar rajulu tajirun. Tanya panjang. Hazar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Tabibun. Taib. Ayat yang terakhir lagi nih. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitul tabibi khalfal madrasati. Masya Allah, ahsantunna. Ya, Taib sudah selesai ya. Insya Allah untuk latihannya dikerjakan di rumah.
pekan depan sisa langsung disebut saya supaya cepat ya. Jadi semua latihan dikerjakan di rumah, berarti mulai halaman 42 sampai halaman, Masya Allah banyak ini, sampai halaman sampai halaman 46. Jadi 42 sampai 46, 4 halaman lebih. Kenapa harus dikerjakan di rumah? Supaya pekan depan kita lebih cepat lagi untuk menjawabnya. Dan ini insya Allah akan berpengaruh terhadap cepat lambatnya selesainya pembahasan kita ini. Tentunya antum mau cepat pindah lagi ke jilid berikutnya ya, insya Allah. Makanya caranya seperti itu. Jadi dikerjakan, betul-betul dikerjakan. Dan pekan depan nggak boleh lagi mikir apa jawabannya begitu. Pokoknya langsung jawab aja sesuai dengan yang dijawab di buku. Nggak boleh lagi mikir lama, itu memperlama nanti proses selesainya pembahasan kitab ini. Jadi halaman 42 latihan 1 sampai halaman 46 latihan berapa? Latihan ke-6. Latihan ke-6. Taib. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya, berkahi semuanya dan dimudahkan untuk belajar bahasa Arab. Semangat, tetap semangat ya. Insyaallah sampai selesainya buku ini, karena banyak orang-orang yang juga menunggu ingin belajar buku ini. Antum kalau sudah selesai juga bisa mengajarkannya kepada teman-teman antum ya, kepada rekan-rekan yang belum paham ya bahasa Arab insyaallah. Taib, sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu